Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar yang saya muliakan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai kajian kita dan pembahasan kita mengenai masalah haid, nifas, dan istihadah. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan meneruskan kajian tersebut. Dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas dan telah kita terangkan mengenai arti daripada haid, juga arti nifas dan arti istihadah. Juga telah kita bahas juga mengenai masa atau waktu haid, waktu paling banyak, waktu paling sedikit, dan waktu stabil untuk haid. Untuk kesempatan kita kali ini kita akan menerangkan mengenai masa nifas atau muddatun nifas. Dalam kitab takrib ini Imam Abi Suja berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqallun nifasi lahdhatun wa aktsaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Yang artinya, aqallun nifas, paling sedikitnya masa nifas adalah lahdhah, sebentar. Wa aktsaruhu, adapun paling banyak masa nifas adalah sittuna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, adapun untuk masa ghalibnya atau kebiasaannya adalah arba'una yauman, 40 hari. Ini adalah pendapat yang diutarakan oleh ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya paling sedikitnya orang haid adalah lahdhah, sebentar. Dan kalau kita buka kitab-kitab fikih yang lain, dalam beberapa madhab yang lain, seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali, semuanya sepakat bahwasanya paling sedikitnya masa nifas adalah lahdhah. Yang dimaksud dengan lahdhah ini, sebentar ini adalah, ya kadang-kadang orang keluar darah nifas itu sekali keluar, habis itu sudah selesai, tidak pernah keluar darah nifas lagi. Jadi kadang-kadang seorang perempuan setelah melahirkan, setelah lahir anak, dia keluar darah haid dalam waktu 1 jam atau setengah jam, habis itu sudah tidak pernah keluar darah haid lagi sampai datang masa tidak keluar darah nifas lagi sampai datang masa haid. Dan ini adalah pendapatnya ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila. Jadi pendapatnya ulama madzhabul arba'ah kebanyakan mengatakan bahwasanya nifas itu paling sedikitnya adalah sebentar. Nah, untuk memang dalam hal ini, untuk penentuan paling sedikit masa nifas ini memang di sana tidak ada dalil sama sekali, baik itu dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis atau dari perkataan para sahabat. Di sana tidak menyebutkan, tidak ada kita ketemukan keterangan mengenai paling sedikitnya masa nifas. Tetapi dalil yang dibuat pegangan oleh para fuqaha dalam hal ini adalah dengan melalui al-istiqra' atau penelitian, ya, penelitian yang dilakukan oleh para ulama. Semuanya mengatakan bahwasanya paling sedikit masa haid, masa nifas itu adalah sebentar. Adapun untuk masa banyaknya nifas, seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja tadi, adalah 60 hari. Jadi 60 hari itu adalah masa paling banyaknya orang mengeluarkan darah nifas. 60 hari. Dan di sana, di mazhab Syafi'i, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya paling banyaknya nifas adalah 40 hari. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Imam Al-Muzni, salah seorang muridnya Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya nifas itu paling banyak adalah 40 hari. Cuma
dia juga diriwayatkan juga dari Imam Muzani bahwasanya beliau mengatakan paling banyaknya masa nifas adalah 60 hari. Maka dari itu, tapi untuk semua ulama Syafi'i ya, selain Imam Muzani, semuanya mengatakan paling banyaknya haid adalah 60 hari. Adapun untuk kalau kita tengok di mazhab yang lain, seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah misalnya, mereka mengatakan bahwasanya paling banyaknya masa nifas adalah 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari, maka darah yang lebih itu dikatakan darah istihadhah menurut mereka. Adapun untuk mazhabnya Imam Malik, seperti mazhabnya Imam Syafi'i, bahwasanya pendapat yang masyhur dalam pendapat Imam mazhab Malikiyah, orang nifas itu paling banyak adalah 60 hari. Begitu juga kalau untuk mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan beliau mempunyai dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwasanya masa nifas, masa orang perempuan mengalami masa nifas itu adalah paling banyak 40 hari. Ada riwayat yang kedua dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya masa paling banyak seorang perempuan mengalami nifas adalah 60 hari. Adapun ulama yang mengatakan bahwasanya paling banyaknya nifas adalah 40 hari, mereka berpegang kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya kanat an-nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman fakunna nutli wujuhana bil warasi minal kalaf. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami masa nifas paling banyak adalah 40 hari. Cuma ulama Syafi'iyah mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ini adalah bukan menunjukkan arti paling banyaknya masa nifas, akan tetapi menunjukkan tentang ghalib atau kebanyakan masa nifas itu adalah 40 hari. 40 hari. Jadi secara ringkasnya untuk paling banyaknya masa nifas ini, di sana ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah yang mengatakan bahwasanya paling banyaknya masa nifas adalah 60 hari, dan dalil mereka dalam hal ini adalah dengan melalui penelitian yang mereka lakukan, penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya pada zaman beliau itu Imam Syafi'i mendapatkan para wanita itu mengalami nifas paling banyak adalah 60 hari. Juga seperti yang disebutkan oleh Imam Rabi'ah, gurunya Imam Malik, beliau mengatakan bahwasanya para wanita di zaman beliau, pada zaman tabi'in di Madinah, kebanyakan mereka nifas itu selama 60 hari. Adapun hadisnya Ummu Salamah seperti yang saya katakan tadi, para ulama Syafi'iyah mengatakan hadis ini tidak menunjukkan arti bahwasanya yang paling banyak nifas itu 40 hari. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan perempuan itu secara normal nifas itu adalah 40 hari, tapi paling banyaknya adalah 60 hari. Baik. Kalau kita lihat, memang kalau kita lihat penelitian atau hasil riset yang dilakukan oleh para ahli medis, tim kedokteran, para kedokter mengatakan bahwasanya mereka mengatakan nifas adalah masa kembalinya. Masa nifas adalah masa kembalinya rahim seorang perempuan setelah melahirkan kembali kepada keadaan semula. Jadi masa kembalinya rahim kepada keadaan semula seperti keadaan sebelum melahirkan atau sebelum hamil, ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 atau 8 minggu. 6 atau
8 minggu, yaitu sekitar 60 hari. Jadi rahim bisa normal seperti semula, itu bisa kembali seperti semula, seperti sedia kala sebelum adanya kehamilan, itu membutuhkan waktu sekitar 8 minggu atau 60 hari. Adapun darah nifas ini, mereka mengatakan darah nifas ini adalah darah yang keluar selesai melahirkan, yang bercampur dengan ifrozat, bercampur dengan sisa-sisa darah yang ada di anak. Itu darah ini akan keluar membutuhkan waktu 3 atau 4 minggu. Dan kadang-kadang kalau lama akan sampai mencapai 6 minggu. Jadi darah ini akan keluar dengan keluar secara normal atau keluar semuanya itu membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. Nah, 6 minggu ini darah tersebut akan keluar semuanya, tapi tidak menutup kemungkinan di sana ada sisa-sisa atau kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan sisa daripada darah nifas ini, sehingga rahim akan kembali normal seperti biasanya, akan membutuhkan waktu sekitar 8 minggu paling banyak atau sekitar 60 hari. Kalau dilihat dari apa yang dikatakan oleh para ahli kedokteran, mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya perkataan para ahli fikih yang mengatakan bahwasanya paling banyaknya masa nifas adalah 40 hari, itu mungkin mereka melihat dari sisi bahwasanya keluarnya darah nifas secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Adapun yang mengatakan bahwasanya paling banyaknya nifas adalah 60 hari, itu melihat kembalinya rahim kepada masa semula, sehingga kalau setelah 60 hari berarti sudah tidak bakal keluar darah sama sekali. Karena rahim sudah kembali kepada kebiasaannya sebelum dia terjadi kehamilan. Nah, jadi di sini mungkin saja bisa saja kita katakan bahwasanya pendapatnya ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah yang mengatakan bahwasanya masa nifas itu paling banyak adalah 60 hari dan kebanyakannya adalah 40 hari, itu adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli kedokteran bahwasanya kalau 40 hari itu adalah keluarnya darah secara keseluruhan, darah nifas secara keseluruhan. Adapun untuk kembalinya rahim seperti sedia kala sebelum terjadi kehamilan adalah membutuhkan waktu sekitar 60 hari. Ini adalah yang mengenai masa keluarnya darah nifas. Adapun seperti yang saya katakan, untuk paling sedikitnya masa nifas adalah lahzah. Lahzah itu sebentar, sekali keluar. Kadang-kadang darah nifas itu keluar sekali, 2 jam, 3 jam, keluar semuanya. Kemudian tidak pernah keluar setelah itu sama sekali. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan ulama madzhabul arba'ah. Mereka semuanya sepakat bahwasanya nifas ini adalah paling sedikitnya adalah lahzah atau sekali keluar. Ini adalah yang mengenai masalah darah nifas. Adapun masalah berikutnya yang diterangkan oleh Imam Abi Suja adalah wa aqallu tuhri baina haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarihi. Wa aqallu tuhri, adapun paling sedikitnya masa suci bainal haidataini, di antara 2 haid adalah 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, adapun untuk paling banyaknya masa suci adalah tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Jadi suci yang memisah antara 2 darah haid ini paling sedikit adalah 15 hari, tidak boleh kurang dari itu. Ini adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah. Tidak boleh kurang dari 15 hari. Jadi kalau sekarang haid terus haidnya berhenti, maka haid yang berikutnya tidak akan datang kecuali setelah berlangsung paling tidak 15 hari suci. Dan masalah ini tidak ada perbedaan sama sekali di ulama Syafi'iyah seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya masalah paling sedikitnya suci yang memisah antara 2 haid ini tidak ada perbedaan di antara ulama Syafi'iyah bahwasanya aqallul tuhri bainal haidataini
adalah khamsata asyara yauman. Begitu juga pendapat ini adalah pendapatnya ulama Hanafiyah, dan tidak ada perbedaan di antara ulama Hanafiyah bahwasanya paling sedikitnya masa suci yang memisah antara dua haid adalah 15 hari. Adapun untuk mazhab yang lain, kalau kita tengok mazhabnya Imam Malik, maka pendapat yang masyhur di antara mereka adalah 15 hari juga. Jadi paling sedikitnya masa suci di antara dua haid adalah 15 hari menurut jumhur para ulama. Adapun wala hadda li aktsarihi, adapun masa banyaknya suci. Nah, berapa masa paling banyak suci? Di sini tidak ada batasan sama sekali. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan para ulama atau ijma' para ulama mengatakan bahwasanya aksaru tuhri, paling banyaknya masa suci, tidak ada batasannya sama sekali. Kadang-kadang seorang perempuan 1 tahun haid sekali, atau 5 bulan haid sekali, atau bahkan selama hidupnya tidak pernah haid sama sekali. Seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya beliau tidak pernah haid sama sekali, sehingga beliau tidak pernah tidak melakukan sholat. Selama hidup beliau tidak pernah meninggalkan sholat karena haid, karena beliau tidak pernah kena darah haid. Jadi paling banyaknya masa suci tidak ada ukuran, dan ini adalah telah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh kedokteran, ahli kedokteran, mengatakan bahwa seperti yang saya katakan kemarin, bahwasanya haid itu tidak ada batasannya. Untuk sedikitnya masa haid itu berapa tidak ada, seperti pendapatnya ulama Malikiyah, bahwasanya haid itu kadang-kadang turun sekali, habis itu tidak pernah haid sama sekali. Ini adalah menurut pendapatnya ahli kedokteran. Tapi untuk aqallu tuhri baina haidata ini, untuk paling sedikitnya masa suci yang memisah antara dua haid, sampai sekarang para ahli kedokteran belum bisa menentukan berapa paling sedikitnya. Paling sedikit masa suci yang memisah antara dua haid, sampai sekarang kedokteran belum bisa menentukan. Cuma mereka mengatakan bahwasanya siklus antara haid dan suci ini tidak boleh kurang dari 24 hari. Jadi masa suci dan masa haid tidak boleh kurang dari 24 hari. Seandainya antara suci dan haid ini kurang dari 24 hari, maka ahli kedokteran mengatakan berarti perempuan yang mengalami siklus seperti ini adalah perempuan yang dalam keadaan sakit, perlu dilihat atau diadakan pemeriksaan terhadap diri orang tadi, yang mana kemungkinan besar dia terjangkit penyakit. Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali penelitian dari pihak kedokteran, sehingga kita bisa menentukan paling sedikitnya masa suci yang memisah antara dua haid itu berapa. Adapun para fuqaha, seperti yang saya katakan tadi, untuk Imam Syafi'i telah mengadakan penelitian, juga Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengadakan penelitian bahwasanya paling sedikit masa suci yang memisah antara dua haid adalah 15 hari. Tidak boleh kurang dari 15 hari. Adapun untuk kebiasaan ya, untuk kebiasaan masa suci dan masa haid, kalau kita tengok dari pendapatnya para ahli fikih, semuanya mengatakan ghalib muddatul haid atau kebiasaan masa haid itu adalah 6 hari atau 7 hari. 7 hari. Kalau kebanyakan masa haid yang dialami oleh wanita itu 7 hari atau 6 hari, berarti kebanyakan masa suci yang memisah antara kedua haid ini 24 hari atau 23 hari. Kalau haidnya 7 hari, berarti masa suci yang memisah antara dua haid ini berarti 27 hari. Kalau masa haidnya itu adalah 6 hari, berarti suci yang memisah antara dua haid adalah 26 hari. Dan ini adalah bisa kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Daruqutni, yaitu hadisnya Hamnah binti Jahsyin radhiyallahu anha, bahwasanya Hamnah ini adalah terkena istihadah. Kemudian Hamnah mengadu
istihadhah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Tahayyadhi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'atan. Summa igtasili wa shalli arba'an wa 'ishrina aw salasatan wa 'ishrina yawman kama tahidun nisa wa kama yathurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat keadaan Hamnah binti Jahsh ini, beliau mengatakan, kamu ambil saja haid selama 6 hari atau 7 hari, kemudian kamu mandi dan sholat selama 24 hari atau 23 hari. Sebagaimana haidnya para perempuan dan sucinya para perempuan. Dari sini, maka berarti siklus antara haid dan nifas ini adalah 30 hari. Kalau kita lihat dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kebanyakan perempuan mengalami masa haid dan nifas ini adalah 30 hari. 30 hari. 23 untuk masa suci dan 7 untuk masa haid atau 6 untuk masa haid dan 24 untuk masa suci. Ya. Dan ini adalah akan tetapi kalau kita lihat apa yang ditemukan oleh para kedokteran mengatakan bahwasanya siklus antara haid dan suci ini adalah kebanyakan adalah 28 hari, bukan 30 hari. Kalau hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 30 hari, tapi mereka mengatakan 28 hari, kadang-kadang tambah 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau kurang dari 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini adalah, dan mereka seperti yang saya katakan, kalau memang siklusnya itu kurang dari 24 hari, maka para ahli kedokteran mengatakan perempuan yang mengalami siklus seperti ini perlu diperiksa karena kemungkinan besar dia terjangkit penyakit yang kemungkinan berbahaya, maka cepat-cepat harus dibawa ke dokter. Kemudian setelah menerangkan mengenai masalah paling sedikitnya masa suci, Imam Abi Suja menerangkan umur berapa mulainya seorang perempuan mengeluarkan darah haid itu biasanya umur berapa. Di sini beliau mengatakan wa aqallu zamanin tahidu fihi al-jariyatu tis'u sinina wala hadda li aktsarihi. Paling sedikitnya masa atau paling sedikitnya umur seorang perempuan bisa mengeluarkan darah haid adalah umur 9 tahun. Adapun paling banyaknya adalah tidak ada batasan. Jadi paling sedikitnya seorang perempuan, seorang anak perempuan, seorang gadis, pertama kali mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun. 9 tahun, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ahli fikih. Ulama Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya umur seseorang perempuan pertama kali bisa mengeluarkan darah haid paling sedikitnya adalah umur 9 tahun. Yang dimaksud dengan 9 tahun ini adalah 9 tahun mau memasuki umur tahun yang ke-10. Dan ukuran 9 tahun ini adalah memakai tahun Hijriyah, bukan memakai tahun Masehi. Dan ini adalah, seperti yang saya katakan, adalah pendapat kebanyakan ulama, seperti ulama Hanafiyah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abidin dalam Raddul Mukhtar, mengatakan bahwasanya pendapatnya ulama Hanafiyah seperti ulama Syafi'iyah, paling sedikitnya umur seorang perempuan mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun. Dan 9 tahun ini adalah 9 tahun lengkap. Dari 9 tahun mau memasuki tahun ke-10. Begitu juga ini adalah pendapatnya ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah. Cuma di sini yang dimaksud dengan 9 tahun di sini adalah 9 tahun menurut mazhab Syafi'i bukan tahdid, tapi at-takrib. Yang dimaksud dengan takrib di sini adalah seandainya anak perempuan tadi umurnya 9 tahun kurang 15 hari terus keluar darah. Kalau darah yang keluar dari anak tadi itu sudah memenuhi syarat-syarat darah haid, sudah mencapai 24 jam, maka berarti darah yang dikeluarkan oleh anak tadi adalah termasuk darah haid. Jadi kalau ada, jadi 9 tahun ini bukan 9 tahun harus pas tahdid 9 tahun mau masuk ke umur atau ke tahun yang ke-10. Akan tetapi at-takrib, yang dimaksud dengan takrib ini kalau seandainya 9 tahun kurang 15 hari terus mengeluarkan darah haid, berarti darah tadi itu terbilang darah haid. Ini adalah yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah. Adapun untuk batasan kapan terakhir mengeluarkan darah haid, ini tidak bisa wala hadd li aktsarihi, yakni kapan
seorang sampai kapan? Kadang-kadang itu tidak ada batasan. Jadi selagi perempuan itu masih hidup, maka dikemungkinkan perempuan tadi masih bisa mengeluarkan darah haid. Jadi umur berapa sih seorang perempuan ini tidak bisa mengeluarkan darah haid lagi, atau umur menopause ini menurut mazhab Syafi'i tidak ada batasannya. Selagi perempuan itu hidup, dia akan tetap bisa mengeluarkan darah haid. Akan tetapi kalau kita lihat dari mazhab yang lain, misalnya dari mazhab Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya seorang perempuan itu paling tidak akan terputus, tidak akan mengeluarkan darah haid kalau dia sudah berumur 55 tahun. Kalau seorang perempuan sudah berumur 55 tahun, maka perempuan tadi dikatakan perempuan yang tidak akan haid lagi. Akan tetapi beliau memberikan catatan, kalau memang haidnya terputus, misalnya umur 50 tahun atau 51 tahun terputus, terus pada umur 56 terus keluar, maka darah yang keluar setelah umur 56 itu tidak dianggap darah haid. Tapi kalau haidnya itu teratur sampai umur 55 tetap teratur, maka tetap dianggap darah haid. Adapun untuk mazhabnya Imam Syafi'i, selagi dia hidup meskipun umurnya 90 tahun, kalau keluar darah dan memenuhi syarat haid, maka terbilang darah haid yang keluar. Adapun untuk pendapatnya ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya paling banyak seorang perempuan umurnya tidak bisa haid lagi itu umur 70 tahun. Kalau sudah umur 70 tahun, maka darah yang keluar setelah umur 70 tahun tidak dianggap darah haid. Baik. Kalau kita lihat yang dikatakan oleh para ahli medis kedokteran, bahwasanya kalau seorang perempuan itu umurnya sudah 45 tahun, maka umur terputus darah haid atau menopause itu biasanya terjadi di antara umur 45 tahun atau 55 tahun. Di antara umur ini maka akan terjadi umur tidak akan mengeluarkan darah haid. Tapi untuk terjadi menopause sebelum umur 45 tahun ini tidak akan terjadi. Yang terjadi setelah seorang perempuan itu sudah mencapai umur 45 tahun atau umur 55 tahun, dan ini cocok dengan seperti yang dikatakan oleh para fuqaha Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya umur seorang perempuan akan terputus dari darah haid itu adalah umur 55 tahun. Akan tetapi kalau memang setelah umur 55 tahun tapi haidnya itu masih tetap jalan dan teratur, maka para kedokteran juga masih menganggap bahwasanya itu adalah termasuk masih darah haid. Kalau misalnya masih umur 55 tahun terus masih teratur haidnya, maka tetap dianggap darah haid. Kalau memang setelah umur 50 tahun terus tidak keluar darah, baru setelah umur 55 tahun keluar darah lagi. Nah ini darah yang keluar setelah terputusnya haid selama 5 tahun ini adalah mereka menganggap adalah darah penyakit, bukan darah haid. Dan perlu untuk diadakan pemeriksaan terhadap rahimnya. Dan ini adalah persis seperti pendapatnya ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya kalau seorang perempuan itu umurnya 55 tahun, terus darah haidnya masih teratur, maka darah yang keluar dari perempuan tersebut adalah dianggap darah haid. Tapi kalau darahnya sudah terputus pada umur 50 tahun misalnya, atau pada umur 49 tahun terputus, baru setelah umur 55 tahun baru keluar lagi, maka darah itu sudah tidak dianggap darah haid lagi. Ala kulli halin menurut ulama Syafi'iyah, bahwasanya paling banyak menurut ulama Syafi'iyah, selagi perempuan tersebut masih hidup, maka masih dikemungkinkan untuk keluar darah haid. Baik. Kemudian setelah menerangkan mengenai masalah umur haid ini, Imam Abi Suja menerangkan mengenai masalah aqallul hamli, yaitu paling sedikitnya masa seorang perempuan mengalami kehamilan adalah 6 bulan. Beliau mengatakan wa aqallu muddatil hamli 6 ashhurin wa lahdhatani. Adapun paling sedikitnya seorang perempuan mengalami masa kehamilan adalah 6 bulan dan 2 lahdzah. Wa aktsaruhu 4 sinina. Adapun paling banyak masa kehamilan adalah 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhurin. Adapun paling kebanyakannya seorang perempuan mengalami masa kehamilan selama 9 bulan. Jadi aqallu muddatil hamli 6 ashhur. Paling sedikit seorang perempuan mengalami masa kehamilan adalah 6 bulan. Masa kehamilan itu paling sedikit adalah 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin, paling banyak adalah 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhurin.
Dan kebanyakannya adalah 9 bulan. Ini adalah yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah. Dan di sini dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya paling sedikitnya masa hamil adalah 6 bulan. Ini adalah ceritanya adalah bahwasanya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, beliau ada seorang laki-laki mengadu ke beliau bahwasanya istrinya telah melahirkan setelah menikah dengannya selama 6 bulan. Kemudian laki-laki tadi mengingkari bahwasanya anak yang dilahirkan oleh istrinya ini adalah anaknya. Maka dari itu para Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat ketika itu untuk dimintai pendapat apakah benar anak yang dilahirkan oleh istrinya si laki-laki tadi adalah anaknya. Maka ketika itu para sahabat tidak ada satupun yang bisa menjawab, dan yang bisa menjawab adalah Sayyidina Ali ketika itu hadir. Beliau mengatakan iya, bahwasanya paling sedikitnya masa hamil adalah 6 bulan. Itu adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya masa menyusui dengan masa hamil adalah 30 bulan. Qauluhu ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Adapun masa hamil dan masa menyusui adalah genap 30 bulan. Kemudian diambil kalau kita lihat di surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fisaluhu fi amaini. Dan seorang perempuan itu menyusui anaknya adalah selama 2 tahun. Dan dalam surat yang lain, dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Dan para ibu yurdi'na auladahunna menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini selama 2 tahun secara sempurna bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan. Kalau kita lihat antara firman Allah yang pertama di surat Al-Ahqaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya masa hamil dan masa menyusui adalah 30 bulan. 30 bulan dikurangi 2 tahun. 30 bulan dikurangi 24 bulan, berarti sisanya adalah 6 bulan. Berarti paling sedikit masa hamil adalah 6 bulan. Dari ayat ini, dari hasil istimbatnya Sayyidina Ali ini, maka para sahabat ketika itu bersepakat bahwasanya paling sedikitnya masa hamil adalah 6 bulan. 6 bulan. Dan kalau memang kita lihat hasil penelitian para dokter, ilmu kedokteran, bahwasanya memang 6 bulan ini adalah paling sedikitnya masa kehamilan, 6 bulan. Akan tetapi bayi prematur yang lahir dalam waktu 6 bulan ini adalah memang sulit untuk hidup, hidup. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa tetap hidup. Tapi untuk hidup adalah sangat sulit. Adapun masa hamil yang kebanyakan adalah 9 ashhur atau 9 bulan. Dan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dan ini juga adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli kedokteran, bahwasanya memang kebanyakan masa kehamilan itu adalah 9 bulan atau 280 hari. 280 hari dihitung dari mulainya akhir haid akhir haid yang dimiliki oleh perempuan yang hamil tadi adalah 260 hari. Kalau diambil 14 hari, karena memang kebanyakan pembuahan itu terjadi pada hari ke-14 setelah mulainya haid yang terakhir, maka bisa kita katakan kehamilan itu adalah bisa kita katakan selama 266 hari.
Tapi kadang-kadang penghitungan ini salah, kadang-kadang bisa mundur 2 minggu atau maju 2 minggu. Ini adalah suatu hal yang layak atau yang lazim. Ala kulli halin, penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya yang mengatakan hamil itu paling kebanyakannya adalah 9 bulan, itu adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli kedokteran. Adapun paling banyak masa kehamilan ini adalah 4 tahun. Adalah 4 tahun dan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya paling banyak kehamilan adalah 3 tahun. 3 tahun. Dan pendapat-pendapat ini yang mengatakan bahwasanya paling banyak hamil itu 4 tahun, 3 tahun adalah kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh para dokter mengenai paling banyaknya masa hamil, maka tidak bisa diterima. Jadi yang mengatakan paling banyak masa kehamilan itu 4 tahun, ini oleh kedokteran tidak bisa diterima. Mereka mengatakan bahwasanya janin itu tidak bisa hidup di perut ibunya lebih dari 1 bulan setelah dihitung dari masa 9 bulan. Jadi kalau misalnya masa 9 bulan ini adalah masa layaknya orang hamil, bisa maju 2 minggu, bisa mundur 2 minggu. Kalau mundur 2 minggu, maka setelah itu bayi tidak akan bisa hidup lagi, 1 bulan lagi tidak akan bisa hidup 1 bulan lagi. Seandainya terjadi seperti itu, ada orang mengatakan bahwasanya saya mengandung anak saya selama 1 tahun, maka mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Albar, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah salah dalam penghitungan, salah dalam penghitungan tadi. Maka ahli kedokteran sangat mengatakan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh para ahli fikih pada dahulu kala, zaman dahulu kala yang dilakukan oleh Imam Syafi'i atau Imam Malik yang mengatakan kehamilan itu masanya paling banyak adalah 4 tahun atau 3 tahun. Hal ini adalah tidak bisa diterima tidak cocok sama sekali dengan apa yang telah dikatakan dan ditemukan oleh para ahli kedokteran pada masa sekarang. Dan Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, dari dulu Imam Ibnu Hazm pada abad yang kelima, beliau dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan bahwasanya kehamilan itu tidak boleh lebih dari 9 bulan. Dan tidak boleh kurang dari 6 bulan. Seandainya lebih dari 9 bulan, maka lebihnya adalah 2 minggu. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang ditemukan oleh para ahli kedokteran pada saat ini. Dan Imam Ibnu Hazm juga mengutip ayat yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra" dengan firman Allah, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna." Karena wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, 30 bulan ini tidak sampai mencapai 3 tahun. Jadi 30 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masa hamil dan masa menyusui itu adalah 30 bulan, ini tidak sampai melebihi 3 tahun dan tidak sampai melebihi 4 tahun. Maka dari itu Imam Ibnu Hazm mengatakan kehamilan tidak boleh lebih dari 9 bulan. Seandainya terlambat maka akan terlambat 2 minggu saja, dan ini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan dan ditemukan oleh para ahli para kedokteran pada masa ini. Kemudian setelah menerangkan masalah kehamilan, masa sedikit kehamilan dan paling banyak kehamilan, kemudian Imam Abi Suja menerangkan mengenai hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas, dan insyaallah mengenai hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas akan kita kaji dalam kajian kita yang akan datang. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada pertanyaan dari seorang pendengar setia kita yang punya, "Ustadz, pasangan suami dan istri siapa yang kewajiban mengetahui tentang ilmu haid?" Sebenarnya ilmu haid, masalah haid dan nifas ini adalah menjadi harus dan wajib dipelajari oleh setiap wanita. Setiap muslimah wajib untuk faham mengenai masalah haid dan nifas. Karena masalah ini adalah masalah yang berhubungan dengan sahnya sholat, sahnya puasa, dan sahnya haji. Dan para ahli fikih mengatakan setiap ilmu yang berhubungan dengan sahnya sholat, dan sahnya puasa, dan sahnya haji, ini adalah termasuk ilmu yang wajib, yang fardu ain untuk dipelajari. Maka mempelajari atau mengerti masalah haid dan nifas adalah wajib untuk diketahui
oleh para muslimah. Maka jika seorang perempuan telah balik, telah mengalami haid, maka dia wajib untuk belajar pada seorang guru mengenai hukum-hukum haid dan nifas. Kalau misalnya suaminya alim, maka suaminya wajib untuk mengajarinya. Dan suami ini juga besoknya akan menjadi seorang bapak. Kalau dia menjadi seorang bapak, maka dia wajib untuk mengajari putrinya besoknya. Untuk mengajari putrinya. Kalau dia tidak bisa mengajari putrinya, maka dia bisa mendatangkan guru untuk mengajari putrinya atau memondokkan putrinya. Sehingga ketika balik atau ketika dalam keadaan balik, seorang anak gadis sudah bisa mengetahui hukum-hukum haid dengan baik. Paling tidak mengerti kapan dia haid, kapan dia suci, bagaimana apa yang harus dilakukan ketika dia haid, dan apa yang harus dilakukan ketika dia suci, semuanya adalah bisa dipahami dengan baik. Maka dari itu, ilmu mengenai haid dan nifas ini harus dipelajari oleh setiap muslimah. Dan alhamdulillah sekarang juga banyak buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengenai masalah haid dan nifas ini, bisa dibaca sendiri. Nanti kalau tidak paham, bisa tanya kepada orang yang pandai, bisa tanya kepada kiai, dan bisa tanya kepada ustadz yang ada di tempatnya masing-masing. Dan seorang suami tidak boleh mencegah istrinya untuk keluar ngaji masalah haid dan nifas. Kalau dia tidak mau mengajari sendiri, maka dia tidak boleh melarang istrinya untuk ngaji masalah haid dan nifas, karena masalah ini adalah masalah yang berhubungan dengan sahnya sholat, sahnya puasa, dan sahnya haji. Begitu juga tentang masalah-masalah yang lain. Kalau istrinya ingin belajar masalah sholat, masalah wudhu, masalah mandi, maka seorang suami tidak boleh melarang. Kalau memang dia tidak mau mengajari sendiri, maka dia harus mendatangkan guru. Kalau tidak mendatangkan guru, ya dia mempersilahkan istrinya untuk belajar kepada orang lain. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji membawa manfaat untuk kita dan untuk para pendengar. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala darsana ayyaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.